Halo semuanya, selamat datang di 90 Menit Global. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Kali ini kita akan membahas pemain-pemain sepak bola yang sedang ngetop nih, yang dipastikan hanya menjadi penonton layar kaca aja saat rekan-rekannya bertarung di Piala Dunia 2026. Mulai dari mega bintang yang negaranya gagal lolos, cedera tragis di detik-detik terakhir atau di pekan terakhir liga, hingga keputusan pelatih yang bikin geleng-geleng kepala. Siapa saja mereka? Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Let's go. Kita buka pembahasan dari posisi penjaga gawang Italia yang kembali mencetak hat-trick kelam yang bikin geleng-geleng netizen nih. Negara adidaya dalam sepak bola ini 3 kali berturut-turut gagal lolos ke Piala Dunia. Korban utamanya tentu aja Gianluigi Donnarumma atau Gigi Donnarumma ya. Kiper utama Manchester City ini kini harus rela melihat gawangnya aman di level klub tapi runtuh bersama Gli Azzurri di level negara. Absennya Donnarumma membuktikan bahwa trofi Euro saja tidak cukup menjamin tiket ke panggung tertinggi sepak bola dunia. Setelah Italia bermain imbang 1-1 melawan Bosnia and Herzegovina hingga babak tambahan waktu nih, pertandingan harus diselesaikan lewat babak adu penalti. Meskipun Donnarumma tampil gemilang sepanjang laga, ia tidak berdaya membendung eksekusi dari pemain-pemain Bosnia, sekaligus memperpanjang catatan absennya Italia dari putaran final Piala Dunia. Langkah Gli Azzurri terhenti usai kalah adu penalti 1-4 dari Bosnia, membuat kiper utama Italia tersebut harus menunda impiannya untuk mencicipi turnamen sepak bola akbar tersebut. Di lini depan ada salah satu striker paling mematikan di generasi kita, Robert Lewandowski. Polandia gagal melewati lubang jarum di kualifikasi zona Eropa. Di babak grup kualifikasi, Polandia gagal meraih tiket lolos otomatis setelah finish di peringkat kedua grup G, tepat di belakang timnas Belanda. Akibat finish di posisi kedua ini, Polandia harus berjuang lewat jalur playoff. Setelah sempat menang melawan Albania di semifinal playoff, langkah Lewandowski dan kawan-kawan akhirnya dihentikan secara tragis oleh timnas Swedia di babak final playoff dengan skor ketat 3-2. Absennya Lewandowski murni karena performa kolektif tim nasionalnya yang gagal melewati lubang jarum kualifikasi Eropa yang sangat kompetitif, bukan karena masalah cedera atau penurunan performa individu. Mengingat Lewandowski sendiri masih tampil sangat tajam di level klub bersama Barcelona. Kini usianya udah 37 tahun, cepat atau lambat Lewandowski bakal segera pensiun. Lewi telah mencetak 89 gol untuk timnas Polandia dan menjadikannya top skor sepanjang masa. Kita geser ke Afrika. Elang super Nigeria gagal terbang ke Amerika Utara nih. Ini artinya kita tidak akan melihat sang predator bertopeng Victor Osimhen. Striker yang ditakuti bek-bek Eropa ini harus gigit jari setelah Nigeria tersingkir di kualifikasi zona Afrika. Daya ledak, kecepatan, dan determinasi Osimhen jelas akan sangat dirindukan di turnamen tahunan ini. Nigeria mengawali kualifikasi dengan performa yang kurang konsisten di grup C. Mereka finish di peringkat kedua di bawah Afrika Selatan yang membuat mereka dipastikan gagal mendapatkan tiket lolos otomatis dan harus berjuang ekstra keras melalui jalur playoff antar kontingen di Afrika. Di babak final playoff zona Afrika nih, Nigeria berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo. Pertandingan berlangsung sangat sengit dan berakhir imbang 1-1. Namun Nigeria akhirnya harus menyerah lewat babak adu penalti yang sangat kejam. Tragedi ini juga memperpanjang penantian Osimhen karena sepanjang karirnya striker top dunia ini belum pernah sekalipun merasakan atmosfer pertandingan di putaran final Piala Dunia.
Kalau 3 nama pertama absen karena negaranya gagal, pemain nomor 4 ini absen karena alasan yang bikin publik Inggris itu gempar banget. Cole Palmer, ya Anda tidak salah dengar nih. Thomas Tuchel secara belak-belakan nih menjelaskan di media bahwa performa Palmer di musim ini dinilai kurang menentukan dan kurang konsisten gitu ya, jika dibandingkan dengan standar magis yang ia tunjukkan pada musim-musim sebelumnya. Tuchel memilih untuk tidak membawa nama besar hanya demi memuaskan media jika pemain tersebut dinilai tidak fit secara taktis. Ia lebih memilih gelandang serang lain yang sedang dalam performa puncak dan lebih agresif secara fisik seperti Jude Bellingham, Eberechi Eze, dan Morgan Rogers. Bahkan bintang lain seperti Phil Foden nih juga tidak diajak oleh timnas Inggris alias dicoret. Penyihir sayap dari Georgia, Khvicha Kvaratskhelia juga harus absen nih. Walaupun sukses mengangkat trofi Liga Champions secara back-to-back bareng PSG, magis Kvaradona tidak cukup kuat untuk mengangkat performa tim nasionalnya melewati ketatnya kualifikasi Eropa. Sayap kiri Piala Dunia dipastikan akan sedikit kurang kreativitas tanpa kehadirannya. Pada babak penyisian grup kualifikasi zona UEFA, Georgia tergabung di grup yang sangat berat bersama negara-negara kuat sepak bola Eropa. Georgia hanya mampu finish di peringkat ketiga di bawah raksasa Eropa seperti Spanyol dan Skotlandia. Akibatnya, Georgia gagal mendapatkan tiket lolos langsung ke Amerika Serikat. Sebenarnya, Georgia masih mendapatkan kesempatan kedua lewat jalur playoff. Namun impian mereka langsung kandas nih di babak semifinal playoff setelah ditaklukkan oleh ketangguhan timnas Yunani. Kvaratskhelia yang dijaga ketat sepanjang laga tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan negaranya dari kekalahan. Wah, ini bisa dikatakan one man army ya, Georgia ini. Sang juara dunia 5 kali Brazil juga meninggalkan salah satu talenta terbaiknya di Madrid. Rodrigo, penyerang serba bisa Real Madrid, tidak masuk dalam daftar akhir skuad Selecao. Cedera horor ini menimpa Rodrigo saat membela Real Madrid dalam laga melawan Getafe di kompetisi La Liga pada awal Maret 2026. Hasil pemindaian medis memaksa pemain berusia 25 tahun keturunan India ini naik ke meja operasi dan membutuhkan waktu pemulihan minimal 6 hingga 9 bulan. Bagi Rodrigo, absen di Piala Dunia kali ini terasa sangat menyakitkan. Ia sangat berambisi menjadikan turnamen ini sebagai ajang penebusan dosa. Setelah pada Piala Dunia 2022 di Qatar lalu, ia menjadi salah satu pemain yang gagal mengeksekusi penalti dan saat itu Brazil disingkirkan Kroasia di babak perempat final. Kapten dan jendera lapangan tengah Hungaria, Dominik Szoboszlai, harus menerima kenyataan pahit. Hungaria gagal bersaing di grup neraka kualifikasi zona UEFA. Pada babak penyisian grup kualifikasi UEFA, Hungaria berada di grup yang sangat berat bersama raksasa Eropa lainnya. Persaingan yang sangat ketat membuat Hungaria gagal mengamankan tiket lolos otomatis karena hanya mampu finish di peringkat ketiga di bawah timnas Belanda dan Prancis. Hungaria sebenarnya masih mendapatkan nyawa kedua melalui jalur playoff. Di babak semifinal playoff, Szoboszlai sempat tampil heroik dan membawa Hungaria menang nih. Namun langkah mereka akhirnya terhenti secara tragis di babak final playoff setelah ditumbangkan oleh Ukraina dengan skor tipis 2-1. Impian Hungaria untuk kembali ke panggung Piala Dunia setelah sekian lama akhirnya harus kandas. Sama seperti kasus Kvaratskhelia di Georgia, Szoboszlai ini adalah superstar tunggal di skuad Hungaria. Meskipun ia memiliki visi bermain kelas dunia dan akurasi tendangan jarak jauh yang ditakuti kiper-kiper Premier League, ia tidak bisa berjuang sendirian nih.
ketika tim lawan menerapkan taktik man marking ketat untuk mengunci pergerakan Szoboszlai, aliran bola dan kreativitas pemain Hungaria langsung tersendat. Berikutnya ada kabar duka dari lini serang Prancis dan Liverpool. Hugo Ekitike, striker muda yang sedang naik daun dan tampil tajam bersama The Reds musim ini, harus mengubur impiannya debut di Piala Dunia. Sebelum dihantam cedera, Ekitike tampil luar biasa di bawah asuhan Arne Slot. Ia langsung menjadi favorit publik Anfield setelah sukses menggelontorkan 17 gol di semua kompetisi untuk Liverpool. Ketajamannya ini membuat pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, berencana menjadikannya salah satu senjata utama Les Blues di Amerika Serikat. Petaka datang pada pertengahan April 2026 dalam laga leg kedua perempat final UEFA Champions League saat Liverpool menghadapi Paris Saint-Germain. Pada menit ke-27, Ekitike tiba-tiba terjatuh di lapangan tanpa adanya benturan dari pemain lawan. Tim medis Liverpool kemudian mengkonfirmasi bahwa sang striker mengalami cedera robek tendon Achilles yang sangat serius dan harus segera naik ke meja operasi. Didier Deschamps pun dengan berat hati akhirnya mencoret namanya dari daftar skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026 ini. Sepak bola kadang bisa sangat kejam nih setelah mencatatkan statistik luar biasa dengan kombinasi 30 gol dan assist bersama Barcelona musim ini. Fermin Lopez harus mengubur impiannya dalam-dalam untuk bermain di Piala Dunia. Cedera patah tulang kaki yang parah di akhir musim memaksa Fermin naik ke meja operasi. Spanyol kehilangan dinamo lini tengah yang sedang panas-panasnya. Petaka ini datang menghantam Fermin tepat di pekan-pekan krusial akhir musim La Liga. Dalam sebuah pertandingan bersama Barcelona, ia salah melakukan tumpuan saat berduel yang mengakibatkan tulang kakinya mengalami keretakan atau fracture. Tim dokter Barcelona mengkonfirmasi bahwa cedera patah tulang kaki ini membutuhkan tindakan operasi dan masa pemulihan total yang memakan waktu berbulan-bulan. Akibatnya Fermin harus absen di Piala Dunia 2026 kali ini. Melengkapi daftar ini ada bintang dari Asia yang magisnya sangat dinantikan nih, Kaoru Mitoma. Kabar buruk menimpa Samurai Biru setelah Mitoma mengalami cedera hamstring parah saat membela Brighton and Hove Albion di pekan-pekan akhir kompetisi. Kehilangan raja dribbling ini jelas menjadi pukulan telak bagi timnas Jepang, sekaligus merenggut salah satu pemain sayap paling menghibur yang harusnya bisa mengguncang panggung dunia tahun ini. Petaka ini datang di pekan-pekan krusial akhir musim Premier League bersama Brighton and Hove Albion. Dalam sebuah laga yang sangat intens, Mitoma yang sedang melakukan sprint cepat tiba-tiba memenggangi bagian belakang pahanya dan harus ditarik keluar lapangan. Setelah melalui pemeriksaan medis secara komprehensif, tim dokter Brighton mengkonfirmasi bahwa Mitoma mengalami robekan hamstring yang cukup parah. Cedera ini membuat waktu pemulihan total yang memakan waktu ini berbulan-bulan dan tidak boleh dipaksakan demi karir jangka panjang Mitoma. Dengan waktu penyembuhan yang memakan waktu lama, tim pelatih timnas Jepang dengan berat hati harus mengumumkan bahwa raja dribble mereka dicoret dari daftar skuad final untuk Piala Dunia 2026. Terakhir ada nama yang sangat dekat di hati kita semua. Sang tembok kokoh sekaligus kapten kebanggaan skuad Garuda, Jay Itzes. Bang Jai sebenarnya tampil luar biasa dan membawa atmosfer baru di lini belakang Indonesia sepanjang babak kualifikasi yang sangat melelahkan. Namun langkah heroik timnas Indonesia harus terhenti sebelum sampai ke putaran final. Bermain di kompetisi taktis seperti Serie A membuat Bang Jai ini memiliki pembacaan permainan yang sangat matang, ketenangan dalam mengalirkan bola dari belakang, serta keunggulan mutlak dalam duel udara berkat postur tubuhnya yang menjulang.
Sayang, timnas Indonesia nih yang sebenarnya mencetak sejarah besar dengan tampil heroik dan memberikan perlawanan sengit sepanjang babak kualifikasi yang sangat melelahkan harus gagal. Langkah luar biasa skuad Garuda akhirnya harus terhenti di fase-fase akhir sebelum berhasil mengamankan tiket putaran final. Mimpi melihat merah putih di Piala Dunia harus tertunda sedikit lebih lama dan bintang timnas Indonesia J.I. Ses akhirnya tidak bisa bermain di Amerika. Nah, dari daftar bintang tadi, absennya siapa nih yang menurut kalian bakal paling ngaruh di turnamen nanti? Atau jangan-jangan kalian punya nama bintang lain yang harusnya masuk daftar ini? Yuk tumpahin analisa kalian di kolom komentar di bawah ya. Support terus channel ini dengan cara klik like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe 90 Menit Global biar channel ini bisa terus berkembang menyajikan cerita-cerita keren dari lapangan hijau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, peluit panjang boleh berbunyi tapi obrolan bola gak akan pernah mati. Sampai jumpa di video berikutnya.